Halo, perkenalkan nama saya Safirani Madotila dari kelas 2I Pemasaran Prodi Manajemen dengan NPM 1210206666. Saya akan membawakan TM 10 dengan materi budaya manajemen pengetahuan organisasi. Let's see guys. Oke, kita lanjut aja langsung ke konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Muljono, budaya adalah pola semua suasana material atau semua perilaku yang sudah diadopsi oleh masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Sedangkan menurut Stoner dan kawan-kawan, budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Selanjutnya, ada sudut pandang. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antar individu dan organisasi. Selanjutnya ada manajemen mencakup salah satunya mengkoordinasi SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengajar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan sebagai penentu sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya manajemen dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Draha berpendapat anggapan dasar budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan, dimanajemeni berbasis pengetahuan. Nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah sudah tentu. Sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Selanjutnya, ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Dilanjutkan dengan unsur budaya sharing pengetahuan. Peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian cungkungan dan advokasi. Budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge, sharing, dan kolaborasi. Perusahaan menghargai knowledge, pelajaran, dan inovasi. Kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Menurut Tobing tahun 2007. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan, leadership atau kepemimpinan. Dalam budaya organisasi sangat penting dalam manajemen pengetahuan. Pemimpin yang mendorong nilai-nilai pengetahuan, memfasilitasi pelajaran, dan memberikan arahan yang jelas akan menciptakan budaya yang mendukung manajemen pengetahuan.
Selanjutnya, sense of direction atau pemahaman arah, yaitu budaya yang membangun pemahaman yang jelas tentang arah dan fokus organisasi akan membantu dalam mengelola pengetahuan. Pemahaman yang sama tentang tujuan, strategi, dan nilai-nilai organisasi akan membimbing kegiatan manajemen pengetahuan. Ini akan memungkinkan sumber daya dan upaya untuk dialokasikan secara efektif dalam mendukung tujuan organisasi. Klimat atau iklim organisasi yang mendukung manajemen pengetahuan menciptakan suasana di mana karyawan merasa aman untuk berbagi pengetahuan, bertanya, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Positive teamwork, kerja tim yang positif, budaya organisasi yang mendorong kerja tim yang positif akan mendukung manajemen pengetahuan. Dalam budaya ini, kolaborasi, komunikasi, pembagian pengetahuan antar anggota tim didorong. Anggota tim bekerja bersama untuk menciptakan, mengumpulkan, dan berbagi pengetahuan secara efektif. Value add system atau sistem penambahan nilai, yaitu budaya organisasi berperan dalam mendorong memperkuat manajemen pengetahuan. Sistem ini memungkinkan pengetahuan dan penghargaan terhadap kontribusi pengetahuan yang berharga bagi organisasi. Ketika organisasi memberikan penghargaan dan menghargai inovasi atau ide-ide baru dan pembagian pengetahuan yang berhasil, ini akan mendorong karyawan untuk aktif terlibat dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada enabling struktur atau struktur yang memungkinkan, didukung oleh struktur yang memfasilitasi manajemen pengetahuan akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran pengetahuan. Struktur ini mencakup saluran komunikasi yang terbuka, sistem informasi yang mendukung akses, dan pembagian pengetahuan serta tim lintas fungsi untuk berkolaborasi. Thank you, semoga mudah dipahami ya guys. See you, bye bye.